Bagaimana jika suatu sistem ginjal berhenti secara mendadak? Tahukah kalian bahwa setiap tahunnya jutaan orang mengalami disfungsi ginjal secara mendadak yang dapat menyebabkan kematian? Acute kidney injury atau yang kerap kali disebut sebagai AKI adalah suatu kondisi darurat medis dengan angka mortalitas 50% hingga 70% pada pasien di ruang ICU. Penyakit tersebut tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, namun hal tersebut juga suatu masalah yang serius bagi dunia medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Daniswara atau kerap dipanggil ZZ. Dan saya Hasemi Hasanovi, kerap disapa Hasem. Dan kami, siswa dari SMA Cahaya Madani Banten Boarding School. kami berkontribusi dalam penelitian yang berjudul Preliminary Characterization of AWNPS Curcuma longa Cell Nanoemulsifying Drug Delivery System, A potential non-operative nanomedicine for acute kidney injury. Acute kidney injury atau yang biasa disebut sebagai AKI adalah kondisi di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya gangguan pada sistem filtrasi di glomerulus. Hal tersebut menimbulkan adanya akumulasi cairan, elektrolit, dan juga limbah metabolit. Insidensi global pada penyakit ini mencapai 21,6% pada dewasa dan 33,7% pada anak. Angka ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Baik, masalah utama dalam penyakit ini adalah stres oksidatif. Di sini kurkumin memiliki fungsi penting yang dimana terbukti memiliki sifat anti-inflamasi dan antioksidan sebagai pelindung sel dari kerusakan oksidatif. Maka daripada itu perlu diadakannya pendekatan yang lebih modern. Dalam penelitian kami mengombinasikan antara kurkumin dengan gold nanoparticles menggunakan formulasi yang lebih modern, yaitu self nanoemulsifying drug delivery system. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas kelarutan serta melihat potensi kurkumin sebagai terapi nefroprotektif pada kasus acute kidney injury. Ya, penelitian ini dilakukan selama 6 bulan lalu, mulai dari bulan Maret lalu hingga bulan September ini. Penelitian ini dilakukan di laboratorium BRIN Tangerang. Adapun alat yang digunakan itu meliputi alat laboratorium sederhana dan instrumen analisis modern seperti UV phase spectrophotometer, TEM, FTIR, dan ICP-OS. Bahan utama pada penelitian ini yakni kunyit kurkuma longa, etanol, larutan HCl4, serta bahan formulasi yakni PG600, Q80, dan asam akrilat. Baik, pada proses penelitian ini yang pertama adalah ekstraksi, yaitu maserasi kunyit menggunakan etanol yang selanjutnya akan disintesis menggunakan HCl4 dengan metode Green Synthesis yang kemudian akan kami formulasikan kepada sistem antara nano atau yang kerap disebut self nanoemulsifying drug delivery system. Nah, kemudian dari formulasi tersebut, langkah selanjutnya adalah dikarakterisasi menggunakan instrumen yang sebelumnya sudah sempat dijelaskan. Tujuannya buat apa? Yang pertama yaitu mengetahui kandungan senyawa, dan yang kedua mengetahui ukuran nano, yang ketiga itu gugus fungsi, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui kandungan AU yang ada pada sampel. Dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya menggunakan instrumen yang pertama, yaitu ICP-OS, didapatkan data bahwa terdeteksi adanya kandungan emas sebesar 35,4 ppm dengan tingkat kontaminasi logam lain yang sangat rendah. Baik, selanjutnya analisis pada UV-Phase terdeteksi adanya puncak serapan pada gelombang 520 nanometer. Dan menurut jurnal Amendola et al. 2017 pada rentang tersebut AWNP berbentuk spherical. Dan hasil yang ketiga itu menggunakan instrumen FTIR didapatkan 4 bus-busi. Yang pertama pada titik 3322, bus hidroksil berperan sebagai reduktor AWNP. Lalu pada titik yang kedua pada titik 2990 adanya vibrasi alifating. Dan di titik ketiga yaitu pada titik 1626 dan 1093 adanya interaksi organik dengan AU. Lalu yang terakhir pada titik 5579 terdapat vibrasi logam antara oksigen yang mengkonfirmasi terbentuknya AWNP. Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan sintesis AWNPS itu didukung oleh adanya senyawa fitokimia dari kunyit itu sendiri. Pada penelitian kami berhasil mengembangkan formulasi AWNPS dengan berbahan baku dasar adalah kurkuma longa atau kunyit yang kemudian diformulasikan ke dalam sistem antara nano atau yang kerap disebut sel nanoemulsifying drug delivery system. Hasil menunjukkan bahwa keberhasilan sintesis, stabilitas, dan menjadi potensi besar bagi pengobatan terapi untuk penyakit acute kidney injury. Nah, dari hasil penelitian tersebut kami menyarankan untuk melakukan karakteristik selanjutnya, yaitu dengan melakukan adanya uji morfologi dan distribusi partikel. Selain itu juga perlu adanya uji in vitro dan in vivo agar memanfaatkan AWNPS kurkuma longa ini dapat diaplikasikan secara klinis. Lalu saran yang kedua ini menambahkan analisis potensial untuk mengevaluasi
stabilitas koloid AWN dengan terakhir melakukan uji biomedis untuk menilai efektivitas dan keamanan AWNPS NIS berbasis hukum Malona pada kasus acute kidney injury. Baik, mungkin cukup sekian presentasi hasil dari penelitian kami. Semoga penelitian kami dapat menjadi langkah awal untuk pengembangan nanomedicine pada penyakit acute kidney injury. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.